semuanya? Biasa ya. Oke, saudara, kita memasuki minggu yang pertama dari bulan Agustus ini. Saudara, tanpa terasa kita sudah bergerak melewati pertengahan dari tahun 2020 ini, di mana Tuhan bicara bahwa tahun ini adalah the golden years. Setiap kali Tuhan berbicara sesuatu kepada saya tentang tahun apa yang akan kita jalani ke depan, Tuhan selalu memberikan kepada saya iman untuk mempercayai apa yang Dia katakan. Karena kekristenan itu semuanya bicara tentang apa yang kamu yakini. Kalau saudara dalam hidup ini meyakini sesuatu yang kecil, Tuhan tidak bisa mengerjakan yang besar dalam hidup kamu. Kalau engkau mempercayai yang besar, Tuhan bisa mengerjakan besar dalam hidup kamu. Jadi takaran yang saudara dan saya ukurkan untuk engkau izinkan diisi oleh Tuhan, sebesar takaran itu Tuhan yang akan isi untuk hidup saudara. Jadi saya mau mengajak saudara, mengencourage teman-teman semua yang ada di tempat ini. Jadi miliki cara berpikir, miliki hati Tuhan, di mana saudara dan saya hidup setiap hari mesti mengembangkan takaran yang semakin hari semakin besar. Tidak boleh besar lantas mengecil lagi. Mas, bagaimana saya tidak mengecil? Keadaan di situasi kami sulit. Justru keadaan sulit, jawabannya mesti apa? Takaranmu diperbesar, cara berpikirmu diperbesar. Kapan itu terjadi? Pada saat saudara dan saya menyelaraskan perspektif kita dengan perspektifnya Tuhan. Saudara dan saya tidak akan pernah memiliki perspektifnya Tuhan di luar keintimanmu dengan firman. Saudara tidak bisa memiliki pemikiran Tuhan yang jauh ke depan, jauh lebih besar, jauh lebih tinggi dari situasimu hari ini, terpisah dari keintimanmu dengan firman. Karena pada waktu engkau intim dengan firman, maka firman Tuhan itu menjadi bahan dasar, bahan baku imanmu. Maka apa yang kau telah tetapkan dalam hidupmu, sebesar apapun itu ukurannya, imanmu mengerjakannya untuk kamu. Yang nanti katakan amin. Tapi pada saat saudara dan saya memilih untuk tidak mengkonsumsi firman, maka yang terjadi sulit untuk mempercayai apa yang Tuhan katakan dalam hidupmu. Pegang perkataan saya, ya. Karena firman itu sifatnya itu superior. Dan firman itu juga sifatnya superior. Dia mengatasi segala sesuatu. Mengatasi hukum-hukum apa yang ada, yang memang Tuhan sendiri sudah tetapkan di dunia ini. Bukan berarti saya mengatakan bahwa hukum iman itu bertentangan dengan hukum-hukum yang Dia ciptakan sendiri. Tidak, saudara. Hukum iman tadi saya katakan itu mengatasi. Artinya apa? Dia ketika engkau izinkan bekerja dalam hidupmu, maka hukum-hukum lain itu mesti tunduk dengan hukum itu. Karena iman itu pada dasarnya adalah keyakinannya Tuhan sendiri. Pada saat engkau mempraktekkan, menghidupi keyakinannya Tuhan, maka yang terjadi semua yang ada di dunia ini itu akan tunduk dengan apa yang dikatakan iman. Oke saudara, ngerti sampai di sini? Jadi saudara, kita sudah memasuki pertengahan tahun keemasan ini. Kalau saudara dan saya belum melihat tanda-tanda adanya sebuah perubahan dalam area-area tertentu dalam hidupmu, saya hanya berpesan, tetap pegang apa yang menjadi janji Tuhan. Karena Dia mampu menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Karena Dia Tuhan yang mampu membalikkan keadaanmu hanya dalam semalam. Tapi untuk saudara bisa menikmati pembalikan keadaan, saudara, pada pagi hari ini Tuhan ingin saudara dan saya belajar tentang the purpose of detours. Tuhan ingin ajarkan kepada kita pagi hari ini tentang the purpose of detours. Artinya apa itu, Pastor? The purpose of detours. Jadi ada dua kata, tadi saya katakan ada purpose, ada detour.
Purpose itu artinya adalah eksistensi keberadaan dari sesuatu. Ya. Jadi saudara dan saya di dunia ini mesti ngerti tujuanmu itu apa di dunia ini. Alasan keberadaanmu di dunia ini apa? Saudara mesti mengerti, memahaminya, lalu mempercayai dan menghidupinya. Kalau saudara dan saya tidak ngerti purpose of life kamu itu apa, maka yang terjadi kamu akan menyanyiakan waktu kamu, keuangan kamu, hidup kamu. Alasan kenapa kita seringkali bermalas-malasan oleh karena kita nggak ngerti purpose of life kita ini apa. Alasan kita juga kerja semau gue, alasan kita kerja nggak bertanggung jawab, itu juga disebabkan seringkali kita tidak atau belum menemukan purpose of life kita. Mengapa ada banyak orang itu menghancurkan hidupnya dengan seks bebas, dengan narkoba, dengan minum-minuman keras, karena dia nggak ngerti atau bahkan dia belum menemukan purpose of life-nya. Alasan keberadaan dia dilahirkan di dunia ini apa? Nangkep sampai di sini ya. Nah, kita akan belajar purpose, alasan keberadaan Tuhan melakukan detour dalam hidupmu itu apa? Karena ketika kau ngerti alasan keberadaan Tuhan mengerjakan detour dalam hidupmu, maka yang terjadi ketika ada detour terjadi dalam hidupmu, kamu tetap tenang. Purpose sudah saya bahas, sekarang yang detour itu apa? Detour itu adalah apa? Jalan diputar. Jadi harusnya engkau bisa sampai Cibinong dari Bogor itu setengah jam. Tapi karena ada detour, ada jalan rutenya itu dirubah, kamu bisa dari Bogor sampai Cibinong itu 2 jam. Nah, aku sampai di sini ya. Lah, pagi hari ini goal saya, bahkan the purpose of detour ini adalah apa? Engkau bisa enjoy detour dalam hidup kamu. Ya, engkau bisa menikmati perubahan rute dalam hidup kamu. Saudara, firman ini dikasih ke saya ketika kemarin itu saya meeting ke Jakarta. Setelah kami di jalan dikasih alamat, dan padahal sudah saya berdua dengan teman sudah pakai GPS. Ya, begitu kami ngikutin GPS, terus padahal itu jalan buntu, GPS-nya ngomong, ya jalan lurus terus saja. Loh, ini GPS ngomong jalan lurus di depan tembok. Lah apakah kami tabrak? Lah kami mengalami detour. Di situ Tuhan ngomong. Nah, sampaikan besok tentang the purpose of detour. Jadi ada dalam hidupmu itu mengalami jalan yang diputar atau jalan memutar. Engkau seharusnya bisa sampai tujuanmu 1 jam, tiba-tiba karena terjadi pemutaran atau terjadi penghentian tiba-tiba di jalan, maka jalanmu menjadi lama, jalanmu menjadi terganggu, jalanmu menjadi boleh saya katakan kok sia-sia seperti ini. Nah, how to respond? Bagaimana kamu merespon ketika engkau mengalami yang namanya detour? Sama seperti Israel. Israel mengalami detour dalam hidupnya selama 40 tahun. Tapi ajaibnya, ajaibnya di sini yang saya masukkan itu jeleknya, mereka tidak pernah mau belajar detour dalam hidupnya. Nah, dari hidup Israel yang tidak mau belajar, yang mau tidak ngerti the purpose of detour, maka dia mengalami yang namanya pemusnahan di padang gurun. Tidak ada satupun orang Israel, kecuali Yosua dan Kaleb. Tidak ada satupun dari kelompok banyak yang mengikuti Adam dan Abiram. Adam dan Abiram itu siapa, Pastor? Adam dan Abiram itu mewakili orang yang selalu berontak sama Tuhan, yang selalu berontak dengan otoritas yang dari Tuhan. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa memahami the purpose of detour yang mereka jalani. Oleh karenanya dia mengalami pembinasaan di padang gurun. Saya mau beritahu, itu ditulis lagi oleh Paulus di kitab Korintus, sehingga Paulus ngomong begini,
Kita bisa belajar dari nenek moyang kita Israel, di mana dia tidak bisa memasuki tanah Kanaan karena mereka melakukan 6 hal, kata Paulus. Yang pertama, mereka menyembah Allah lain. Yang kedua, mereka bersungut-sungut. Dan yang ketiga, mereka berzina. Dan yang keempat, mereka selalu berontak kepada pemimpinnya. Dan yang lain sebagainya, saudara. Jadi pada pagi hari ini Tuhan ingin ajarkan kepada saudara dan saya secara pribadi. Jadi ketika ada detour dalam hidupmu, ada jalan yang memutar dalam hidupmu, kamu harus ngerti Tuhan mau kerja apa dalam hidupmu ini, sehingga kamu gak stres, sehingga kamu bisa ancang-ancang, sehingga kamu bisa save energi kamu, save keuangan kamu, save waktu kamu, dan kamu enjoy detour itu. Nangkep sampai saya, maksud saya ya. Jadi saya ingin saudara memahami tujuan daripada the purpose of detour pada pagi hari ini. Saudara, seperti yang saya katakan tadi, detour itu adalah sebuah gangguan atau perubahan rute dari yang telah kita tetapkan untuk kita capai. Saya percaya saudara, dalam hidupmu pasti mengalami yang namanya detour-detour. Dan sering kali saya mau katakan sama saudara ya, detour ini nggak pasti saudara nggak sukai. Kita ini daging kita ini tendensi kuatnya itu pengennya jalannya lurus, nggak ada masalah, setuju? Kita ini pengennya apa-apa serba cepat, memang cepat itu bagus. Tapi pada waktu apa yang kau ingini tidak terjadi sesuai ekspektasi kamu dan ada detour, itu penting untuk kamu renungkan. Kau mesti merespon yang positif terus. Karena apa? Itu akan justru menyehatkan manusia batinnya kamu. Saya mau beritahu sama saudara, jalan tanpa hambatan, ya, memang menyenangkan dan nampak sederhana. Saya mau beritahu sama saudara juga, perjalanan tanpa gangguan itu lebih banyak disukai daripada jalan yang banyak berhenti. Banyak orang bilang itu polisi tidurnya ya. Udah kenceng-kenceng itu polisi tidur, mesti jalan rem, naik jeglek begitu ya. Itu nggak disukai saudara. Sebagai orang percaya Yesus Kristus, saudara dan saya harus ngerti takdir saudara, tujuan saudara, atau visi yang Tuhan taruh dalam hidupmu itu apa. Nangkep sampai di sini ya. Saya ingin menyampaikan pada saudara sebagai orang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara harus mengerti dari perspektif Tuhan, dari perspektif kacamatanya Tuhan. Saudara yang sudah diselamatkan ini, end of life saudara, akhir dari perjalanan hidup saudara nanti itu bersekutu dengan Tuhan selama-lamanya, setuju? Dan orang yang sebaliknya menentang atau menolak dan tidak membutuhkan juru selamat yang namanya Yesus Kristus, mereka juga menjalani kehidupan kekal tapi terpisah dengan Tuhan. Di mana? Di Seol, di Gehenna atau di neraka. Nah, saudara dan saya sudah mengetahui end of life kamu itu apa, tanah Kanaan kamu ke depan ini apa. Sudah ngerti? Nangkep ya sampai di sini ya. Jadi perjalanan hidup kamu dari dunia ini kemana tujuan akhirnya, saudara nggak usah pusing. Sudah ngerti. Tapi yang harus saudara dan saya ketahui adalah apa? Saudara dan saya sekarang ini lagi berjalan menuju penggenapan daripada sasaran yang akan saudara tuju. Dan sementara di jalan ini banyak hambatan sekali, banyak tantangan, banyak ujian, banyak godaan. Nah, ketika saudara dan saya memilih untuk meresponi itu daripada saudara fokus kepada yang maunya Tuhan, maka terjadi detour sana, diputar gitu jalannya saudara. Sama seperti minggu kemarin kita sudah belajar tentang ada Mara, ada apa? Ada Eli. Mara itu kadangkala bisa memutar jalanmu dari tujuan yang Tuhan tetapkan dalam hidupmu. Kalau saudara dan saya tidak nangkep tujuan Mara, tujuan oasis Mara ini untuk aku ini apa. Tapi ketika saudara ngerti oasis pahit ini apa dari Tuhan, maka yang terjadi kamu akan bisa enjoy. Nangkap sampai di sini ya. Saya mau beritahu sama saudara,
Tuhan punya rencana untuk hidup Anda dan tujuan keberadaan saudara di dunia ini. Alasan mengapa saudara dan saya ketika terima Yesus tidak langsung diangkat ke surga, tujuannya adalah apa? Supaya apa yang menjadi tujuan Tuhan di bumi ini tergenapi lewat saudara. Yang percaya katakan amin. Makanya ketika Tuhan mengajarkan doa kepada murid-muridnya, jadilah apa? Kehendak siapa? Kehendakmu di mana? Di bumi seperti di surga. Jadi dengan kata lain Tuhan sedang bicara seperti ini. Di surga itu punya kehendak yang sempurna, baik, karena firman Tuhan katakan segala sesuatu yang baik datang dari atas. Surga itu punya kehendak, purpose, the will of God itu baik adanya. Dan yang bisa menjadikan kehendak Tuhan di surga ini terjadi di bumi yang sudah chaos, yang sudah rusak oleh dosa ini, Tuhan tidak mungkin pakai kera untuk memvisualisasikannya atau untuk mewujud nyatakannya. Setuju? Dia nggak mungkin pakai kera, dia nggak mungkin pakai harimau, dia pakai spesies yang namanya human being, manusia ini, untuk merealisasikan mimpinya Tuhan di atas muka bumi ini, untuk memulihkan kembali desain awal Tuhan, di mana Dia menciptakan Adam, lalu Dia ciptakan juga itu Taman Eden, diletakkan di situ, diberi segala sesuatu yang dibutuhkan supaya dia bisa berkomunikasi. Adam dan Hawa bisa menjadi objek sasaran kasih Tuhan. Nah, kau sampai di sini ya. Jadi perhatikan baik-baik. Tuhan mau memakai saudara, memakai hidup saya itu untuk merealisasikan kehendaknya di atas muka bumi ini. Ya. Jadi keberadaan saudara di sini itu bukan hanya untuk mendapatkan pekerjaan, menikah, punya anak, punya cucu, bisa bayar utang, pelayanan, bisa mendapatkan jabatan, terus saudara bersenang-senang membayar tagihan. Itu bukan purpose of life. Dan saya mau beri kata, kadang-kadang ada orang yang ngomong agak kasar sih. Kalau kita tidak menemukan purpose-nya Tuhan, kita tidak ubahnya seperti sapi katanya. Saya tanya sama dia, kenapa kamu mengatakan seperti lah? Sapi itu, kamu lihat sapi, dia makan, mulutnya kumat kami terus ya. Terus dia juga bekerja, kerja keras dia di ladang sama tuannya. Terus dia juga menghasilkan susu, dia juga beranak pinak, setuju? Terus dia tidak tidur. Tapi kita human being, spesies yang namanya manusia, di Alkitab Daud mengatakan dimahkotai dengan kemuliaan. Tujuan hidup kita tidak seperti itu, saudara. Nangkep ya? Makanya di gereja ini saya tulis tujuan Tuhan supaya saudara ngerti. Ada 5 tujuan Tuhan. Saudara jadi penyembah. Saudara sebagai orang Kristen itu mesti belajar jadi penyembah. Penyembah itu bukan seperti yang kita lakukan tadi, seperti nyanyi. Itu bagian daripada penyembahan. Penyembahan itu apapun yang kamu lakukan terbaik sehingga membuat orang tuh melihat karakter Tuhan ada dalam diri kamu. Itu penyembahan. Nangkep sampai di sini ya. Penyembahan itu bukan identik dibatasi dengan 4 dinding tembok ini enggak. Worship is not all talk about the music, the sing and the singers. Worship, penyembahan itu seluruhnya bicara tentang korban hidupmu yang kau berikan pada Tuhan. Itu purpose Tuhan dalam hidup kamu yang pertama. Dan Tuhan juga mau tidak hanya kau menjadi penyembah, Tuhan pengen engkau juga menjadi seorang yang bisa membangun hubungan dengan sesama, berfellowship. Karena bagi kita ini manusia, saya ulangi lagi tujuan ya supaya saudara nangkep gitu. Karena saudara dan saya ini adalah makhluk sosial, nggak bisa hidup sendiri. Saudara perlu membangun fellowship, hubungan baik dengan Tuhan, dengan gereja lokal seperti ini, dan kelompok sel, dan juga membangun hubungan dengan oikos, orang-orang yang belum percaya. Kadang-kadang kita ini terlalu nyaman dengan oikos, orang-orang percaya sehingga lupa untuk membangun hubungan dengan oikos yang mereka belum pernah mendengar Injil kasih karunia. Bukankah salib itu yang paling panjang yang bawah? Nangkep? Yang atas itu melambangkan hubungan kita dengan Tuhan, ya.
Yang ke kanan itu melambangkan hubungan kita dengan gereja lokal. Kalau ada jemaat, kalau ada orang-orang yang ngomong, nggak usah ke gereja-gerejaan. Berarti dia tidak memahami apa purpose of life Tuhan untuk dia. Di atasnya lambang hubungan saudara dengan Tuhan yang saudara harus bangun. Karena dia di atasnya menjadi prioritasmu. Saudara tidak akan pernah mengalami kehidupan penyembahan yang sejati kalau saudara tidak melakukan hubungan yang di atas ini. Ini purpose saudara loh saudara. Purpose saudara itu bukan jadi dokter, insinyur, dan yang lain-lainnya. Purpose itu membangun hubungan dengan Tuhan. Itu tuh hanya second purpose, tujuan yang kedua. Nah, tadi sebelah kanan, ini melambangkan hubunganmu dengan gereja lokal kamu. Tangkap ya. Jadi ketika kamu mendengar orang-orang percaya ngomong, nggak usah ke gereja-gereja lokalan, saya katakan itu salah. Itu belum menangkap purpose of life-nya. Nah, ke kiri ini lambang apa? Kamu juga harus terhubung kepada kelompok-kelompok kecil. Karena ketika kamu terhubung di kelompok besar begini, kamu tidak bisa berfellowship. Kamu tidak bisa kalau ada undang-undang bisa curhat gitu, nggak bisa. Saya nggak mungkin di tengah-tengah ibadah begini doain saudara, ya nanti ada di altar kok. Tapi dengan adanya hubungan dengan kelompok kecil, maka kamu bisa dibantu, ditolong, didoakan, dikuatkan di sana, nangkep ya. Nah yang keempat, saudara mengapa harus fellowship? Ini yang paling panjang. Saudara harus berhubungan dengan orang-orang yang belum kenal Tuhan. Itu jauh lebih sering. Saya bersyukur ya saudara, Tuhan masih persiapkan saya untuk yang lebih besar ke depan. Jangan jadi anak Kristen hanya gara-gara fasilitas kamu gak maju. Itu orang Kristen yang kuno, orang Kristen yang gak maju seperti itu sudah. Saya gak punya motor, aku gak punya mobil, aku gak punya ini, mana bisa. Saya katakan itu cara berpikir orang Kristen yang jadul dan gak mau maju. Nangkep sampai di sini ya. Kalau kamu melihat gembalamu hidupi gaya hidup seperti ini dan enjoy dan bisa fun, saudara mesti mengikuti teladan gembala kamu. Nah kalau sampai di sini ya, saudara, saya setiap hari naik angkot, ternyata luar biasa. Saya ngobrol sama sopirnya, saya bisa mendoakan dia. Saya katakan, Pak, wajahnya kenapa kuning, Pak? Saya sakit, saya nggak bisa makan. Hati saya keganggu. Boleh nggak Pak saya doakan, Pak? Boleh Pak, saya tumpangin tangan. Ada penumpang yang lain. Saya tanya, Pak, apa kabar Pak? Pak, terima kasih Pak, alhamdulillah. Nggak apa-apa pakai bahasanya dia. Gimana rasanya sekarang enak? Jadi nggak ada alasan kamu nggak memberitakan Injil. Nggak ada alasan. Setiap kali saya berjalan, nyebrang sambil nunggu di seberang komplek rumah saya, ada orang jual ketoprak, ada orang jual pokis. Saya duduk di situ, saya bisa ngobrol di situ. Jadi saya mau beritahu, pakai kesempatan-kesempatan yang ada yang Tuhan berikan kepada kamu untuk kamu bisa berbagi Injil lewat hidup kamu. Itu penyembahan kamu. Nangkep? Nah, purpose yang ketiga saya ulangi dulu ya. Pemuritan. Saudara mesti masuk pemuritan. Pemuritan itu bukan di empat tembok. Ini pemuritan bicara kamu melakukan, orang lain melihat. Orang lain melakukan bersama-sama dengan kamu. Orang lain melakukan, kamu yang melihat. Itu pemuritan. Saya setiap hari pemuritan dengan anak saya, sama dengan putri saya Jenima di rumah. Saya ajarin dia cara membersihkan toilet, kloset. Saya ajarin dia nyapu ngepel yang bagus bagaimana. Saya ajarin tadi dia gulung kabel seperti ini yang rapi bagaimana, nggak acak-acakan. Saya ajarin dia bagaimana dia membersihkan akuarium. Itu pemuritan. Nah, kamu sampai di sini. Ada juga pemuritan bagaimana saudara memenangkan jiwa. Nah, itu menjadi purpose of life kamu sebagai orang-orang percaya. Ya, ada yang keempat dikatakan ministry pelayanan. Saudara dan saya dipanggil Tuhan, dikasih tujuan Tuhan dalam Alkitab itu juga untuk melayani. Jangan terbius pelayanan hanya ke empat tembok gereja. Itu salah total. Kalau kamu gagal melayani di rumah, kamu berhasil melayani di gereja, saya katakan pemahaman tentang pelayanan dalam pikiran kamu itu benar-benar rapuh dan gak bisa dipertanggungjawabkan. Nangkep sampai di sini. Saya tidak akan keluar sebelum beres di pekerjaan saya di rumah. Tanya Ibu Gembala. Semua pekerjaan rumah beres, baru saya keluar. Enak saudara. Nangkep? Kalau kita di rumah acak-acakan,
Saya nggak memberi teladan pelayanan, saya melayani di luar. Ngapain? Jangan memiliki cita-cita jadi pahlawan di luar. Jadilah kamu pahlawan di rumahmu dulu. Yang suka katakan amin. Kebanyakan banyak orang percaya, wah Bang, aku harus doa syafaat, aku harus doa pagi gini-gini. Tapi pekerjaan di rumah ditelantarkan. Itu orang yang tidak memahami makna pelayanan yang sejati. Kamu beresin pagi-pagi dong, kan seminggu sekali. Bangun pagi-pagi, seminggu sekali, setuju? Belum Mas, bangun aku tubuhku capek. Nah, siapa prioritas kamu dalam hidup kamu? Nah, coba kalau kamu pengen ketemu presiden, bangun jam 1 kamu turuti, setuju? Jadi siapa yang tertinggi dalam hidupmu itu terekspresi dari prioritas kamu. Nah, yang terakhir purpose of life kita tadi desain evangelis, memberitakan Injil kasih karunia, bahwa dosamu tuh yang besar sudah diampuni, bahwa kamu butuh juru selamat. Kamu tidak akan pernah bisa menyelamatkan dirimu dengan kekuatan kesalahanmu sendiri. Jadi kita ini butuh juru selamat. Tapi agama di luar sana tidak membutuhkan juru selamat. Mereka mengajarkan kamu bisa menjadi juru selamat buat dirimu sendiri dengan berbuat baik, dengan beramal, dengan yang lain sebagainya, saudara. Tapi hanya dalam kekristenan yang mengajarkan bahwa kamu butuh juru selamat. Kenapa? Kamu tidak mungkin setiap hari tidak berbuat dosa. Yang percaya katakan amin. Nah, ini yang harus menjadi purpose of life kamu. Kalau kamu memiliki 5 tujuan, kelima dari bagian-bagian tujuan Tuhan ini kamu hidupi, saya mau beritahu, kamu menjadi seorang dokter yang melayani. Kamu menjadi seorang insinyur yang mau membangun hubungan dengan bawahan kamu. Kamu menjadi apapun, saudara, ketika orang percaya itu menemukan tujuannya dan menghidupi tujuan Tuhan dalam hidupnya, maka terjadi apa? Kemanapun orang itu melangkah, anak orang percaya itu melangkah, saya mau beritahu, mereka disukai banyak orang. Yang suka katakan amin. Ya, gak mungkin kamu menemukan tujuanmu, yaitu 5 ini, dan saya mau beritahu, kemanapun kakimu melangkah, orang gak senang sama kamu, pasti senang sama kamu. Karena apa? Hidupmu dimulai dengan penyembahan. Yang ngerti katakan amin. Nah, jadi saya tidak membahas, saya akan lanjutkan lagi. Jadi mengapa saudara kita ini menjalani kehidupan yang penuh dengan detour, jalan memutar, dan tidak mengakhiri dengan segera, justru menciptakan putaran yang lain dan menghasilkan putaran yang lain dan tidak kembali kepada jalan yang sesungguhnya. Sekali lagi, karena kita nggak ngerti the purpose of detour. Kalau kamu ngerti the purpose of detour, saya mau beritahu, hidupmu efektif. Sekalipun hari-hari ini kamu sedang melewati lembah kekelaman, kamu ngerti kok, ujungnya nanti aku pasti menang. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara, saya mau beritahu sama saudara dan saya itu punya metrai khusus yang dirancang Tuhan dalam hidup saudara. Jadi saudara sudah dimetrai sama Tuhan. Grand desainmu itu sudah di tangan Tuhan. Takdirmu itu adalah takdir yang diberkati. Yang percaya katakan amin. Saya mau beritahu sama saudara. Tetapi kadang-kala saudara, dia jarang membawa saudara ke jalan langsung, ke titik langsung yang dia inginkan. Meskipun Tuhan sudah memiliki grand design yang bagus untuk saudara, tapi prakteknya seringkali kita ini tidak begitu mudahnya mencapai ke titik yang Tuhan inginkan. Nah, saudara, Tuhan pengen kamu melaju dari A ke B, tapi karena kedaginganmu, karena keinginanmu, karena harapan orang lain, karena impianmu yang tidak sesuai dengan impiannya Tuhan, kamu memilih berbelok ke titik P. Maka yang terjadi apa? Terjadi detour di sana. Ya, tapi pun demikian, Tuhan selalu bertanggung jawab membalikan jalan hidupmu kepada jalannya kembali. Percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Ketika saudara itu detour, memilih arah memutar dari rute yang Tuhan tetapkan dalam hidup kamu. Nah, pagi hari ini saudara, kita akan belajar mengapa sering terjadi detour dalam hidup kita. Mari buka di dalam ini ayat awal yang kita akan belajar darinya, supaya saudara dan saya mengerti mengapa sering terjadi detour dalam hidup kita, saudara.
Kita buka di dalam Keluaran pasal yang ke-37, saudara. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Pada waktu kemarin Tuhan ajarkan saya, nak, kamu ajarkan tentang the purpose of detour, nak. Saya tanya, Tuhan, kamu pelajari dari siapa? Kamu pelajari hidup Yusuf. Demikian bunyinya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Ya, inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel, yaitu Yakub, lebih mengasihi Yusuf dari semua anak-anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan pada masa tuanya, pada puncak kedewasaannya, dia katakan. Dan dia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi Yusuf. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya Yakub lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepada Yusuf dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Ayat yang kelima, pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih apa, saudara? Benci lagi kepadanya, karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Mungkin kakak-kakaknya bengong, ini ngapain ini anak muda ini ya. Lalu saudara-saudara berkata kepadanya, apakah kamu ingin menjadi raja atas kami? Apakah kamu ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang apa, saudara? Yang lain, yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi lagi. Tampak ada matahari, ada bulan, dan 11 bintang itu sujud nyembah kepadaku. Dia bilang begitu. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka Yusuf ditegur oleh ayahnya. Mimpi macam apa itu? Dia bilang gitu. Masakan aku, ibumu, serta koko-koko kamu menyembah kamu sampai ke tanah. Dia ngomong begitu. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu apa? Dalam hatinya.